Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gema Teguh Pamungkas dengan nomor induk mahasiswa 12030300049, Program Studi Hukum Tata Negara kelas 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan kompilasi materi mata kuliah Ilmu Negara yang dibimbing oleh Bapak Profesor Dr. Izam Pautano MAG dan Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSC MH. Kompilasi materi ini saya sajikan berdasarkan pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15 mata kuliah Ilmu Negara. Dan ini akan dijadikan sebagai bahan penempuhan dari ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Negara. Yang pertama yakni pertemuan ke-9, topik pembahasannya mengenai asal mula dan lenyapnya negara bagian kedua. Pertemuan ini sebagai lanjutan dari pertemuan ke-8 yang pembahasannya sama mengenai asal mula dan lenyapnya suatu negara. Nah, berkenaan dengan asal mula sebuah negara, terdapat 4 teori. Yang pertama ada teori kekuatan, yakni yang dipelopori oleh Oppenheimer, Otto von Guericke, Karl Marx, dan yang lainnya. Nah, kesimpulannya, pada teori kekuatan ini mereka berpandangan bahwa negara itu hadir sebagai alat bagi golongan yang memiliki pengaruh, baik itu pengaruh modal maupun pengaruh kekuatan, untuk mentertibkan masyarakat golongan bawah ataupun golongan yang tidak memiliki pengaruh. Kemudian kedua ada teori positivisme yang dipelopori oleh Auguste Comte, Rudolf van Jering, Eugen Ehrlich, dan yang lainnya. Mereka berpandangan bahwasannya negara ini hadir karena masyarakat membutuhkan sebuah regulasi atau sebuah hukum yang diharapkan mampu mentertibkan masyarakat. Yang ketiga ada teori modern yang dipelopori oleh Cronenberg dan Logeman. Mereka berpandangan bahwasannya negara itu hadir sebagai sebuah organisasi kekuasaan yang di dalamnya memiliki sebuah bangsa sebagai anggota organisasi tersebut, yang mana bangsa tersebut itu membutuhkan satu sosok yang akan dijadikan sebagai seorang pemimpin dari organisasi kekuasaan tersebut. Kemudian yang keempat ada teori abad pertengahan yang terbagi menjadi 2 pembahasan, yakni abad pra-Renaisan dan pasca Renaisan. Teori ini dipelopori oleh beberapa ahli seperti Agustinus, Thomas Aquinas, Niccolo Machiavelli, dan Jean Bodin, dan yang lainnya. Mereka berpandangan bahwasanya negara itu hadir sebagai akibat dari ketidakadilan yang terjadi pada saat itu, yang dilakukan oleh atas dominasi dari para kaum gerejawan yang bertindak terhadap masyarakat pada saat itu, dan kemudian masyarakat membutuhkan suatu perubahan, suatu revolusi, suatu pembaharuan yang sampai sekarang disebut dengan Renaissance sebagai perbaikan daripada tatanan masyarakat dalam kekuasaan para kaum gerejawan. Kemudian selanjutnya ada teori lenyapnya negara yang terdiri dari 4 teori. Yang pertama ada teori organis yang mengatakan bahwasannya sebuah negara dapat hancur atau lenyap akibat dari sebuah peperangan dan atau sebuah bencana. Yang mana peperangan atau bencana ini sangat berdampak buruk bagi kondisi suatu negara. Seperti contohnya kehilangan banyak nyawa, kemudian berdampak mengalami kerusakan yang sangat berat, dan terutama akan mengalami kehilangan sumber daya alam. Nah, biasanya negara yang mengalami peperangan ataupun suatu bencana yang cukup besar, biasanya mereka terpaksa untuk meminta bantuan kepada negara lain, yang mana apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi, maka dapat dipastikan suatu negara tersebut akan mengalami kehancuran atau lenyap. Kemudian teori yang kedua ada teori anarkisme yang mengatakan bahwasannya sebuah negara dapat hancur atau lenyap akibat dari sebuah pemberontakan yang terjadi dari dalam, dan juga dapat lenyap akibat dari terorisme yang mengancam keamanan suatu negara. Nah, pemberontakan ini apabila tidak dapat diatasi, maka dapat dipastikan akan berakibat kepada mundurnya suatu pemerintahan. Begitu pula apabila terorisme tidak dapat ditangani dengan benar, maka keamanan negara tersebut dapat dipastikan akan hancur. Kemudian ketiga ada teori Marxisme yang mengatakan bahwasannya negara dapat hancur ataupun lenyap akibat dari konflik ataupun pemberontakan yang terjadi yang dilakukan oleh kaum proletar, dan juga bisa jadi hancur atau lenyap akibat dari konflik yang terjadi antara kaum proletar dengan kaum borjuis, yang apabila kondisi tersebut tidak dapat diatasi dengan baik, maka dapat dipastikan negara tersebut akan hancur. Kemudian yang keempat ada teori mati tuanya negara. Nah, seiring berjalannya waktu, tidak menutup kemungkinan sebuah negara akan mengalami penurunan ataupun akan melemah dalam menghadapi konflik-konflik atau permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan bernegara. Bahkan seiring berjalannya waktu tidak menutup kemungkinan akan
suatu negara akan kehilangan unsur pembentuk dari negara tersebut, yang mana apabila unsur pembentuk dari negara tersebut hilang salah satunya, maka otomatis negara tersebut dipastikan akan hilang. Kemudian selanjutnya mengenai pertemuan ke-10 dengan topik pembahasan mengenai tujuan dan fungsi negara bagian yang pertama. Yang pada pertemuan ini disajikan 4 teori. Yang pertama ada teori dari Lodz yang berpandangan bahwasannya tujuan dan fungsi negara adalah untuk menunjukkan seberapa kuat negara tersebut di mata negara luar. Terlepas dari selemah apapun kondisi negara tersebut dari dalam, tetap fokus utama dari negara tersebut adalah untuk mengekspos atau menunjukkan kepada pihak luar seberapa kuat negara tersebut. Kemudian yang kedua ada teori dari Niccolo Machiavelli yang mengatakan bahwasannya tujuan dan fungsi negara itu meliputi keamanan, ketertiban, dan ketentraman, dan juga untuk membuat negara tersebut kuat sehingga dapat membuat rakyat tunduk terhadap negara. Kemudian yang ketiga ada teori dari Dante Alighieri yang mengatakan bahwasannya tujuan dan fungsi negara ini adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia dan untuk memposisikan agama di bawah kendali dari negara. Kemudian yang keempat ada teori dari John Locke yang mengatakan bahwasannya tujuan dan fungsi negara ini adalah untuk mewujudkan suatu perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemudian di pertemuan ke-11, melanjutkan pertemuan ke-10, yakni mengenai tujuan dan fungsi negara. Bagian yang kedua, yang memuat 4 teori. Yang pertama ada teori dari Immanuel Kant yang mengatakan bahwasannya tujuan dan fungsi negara ini adalah untuk mengutamakan hak dan kebebasan warga negara dan juga untuk bersikap non-diskriminatif. Kemudian yang kedua ada teori pandangan paham sosialis yang mengatakan bahwasanya tujuan dan fungsi negara itu adalah untuk menghilangkan diskriminatif dan untuk menekankan terhadap aspek sosial dengan menciptakan nilai-nilai kesamaan dalam masyarakat. Kemudian ketiga ada teori mengenai paham liberalis kapitalis yang mengatakan bahwasanya tujuan dan fungsi negara ini adalah untuk memberikan kebebasan sebesar-besarnya bagi individu-individu dalam lingkup individualis yang akhirnya akan membuat suatu kondisi di mana yang kuatlah yang akan bertahan melawan yang lemah. Kemudian yang keempat ada teori sosial demokrat yang mengatakan bahwasannya tujuan dan fungsi negara ini adalah untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat. Kemudian masuk ke pertemuan ke-12, yakni membahas mengenai tipe dan bentuk susunan negara, yang di dalamnya menyajikan 2 bentuk susunan negara. Yang pertama ada bentuk negara kesatuan, yang mana di dalamnya memiliki beberapa model susunan negara, seperti diantaranya yang pertama ada vertical management model yang dianut oleh negara Inggris dan Jepang. Kemudian ada central representative model yang dianut oleh Swedia dan Inggris dan Spanyol. Kemudian ada unification model yang dianut oleh Belanda, dan ada mixed model yang dianut oleh Prancis. Negara kesatuan ini memiliki karakter sebagai ciri khas dari bentuk negara kesatuan. Yang pertama, negara kesatuan ini memiliki satu konstitusi, juga memiliki satu pemerintahan, dan juga memiliki satu kewarganegaraan. Kemudian karakter dari negara kesatuan ini memiliki satuan pemerintahan lokal sebagai subdivisi dari pemerintahan pusat, yang mana bertugas untuk membantu pekerjaan dalam urusan kenegaraan daripada pemerintah pusat di daerah. Kemudian karakter dari negara kesatuan ini memiliki dominasi pemerintahan pusat yang cukup tinggi dalam penentuan kebijakan ataupun dalam aktivitas-aktivitas kenegaraan lainnya. Kemudian bentuk yang kedua ada bentuk negara serikat atau United States, yang mana memiliki latar belakang United States ini terjadi akibat perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang ada yang hendak membentuk suatu federasi. Juga latar belakangnya ini terjadi akibat keinginan untuk membentuk ikatan yang lebih tinggi, yang lebih terbatas lagi. Sama halnya dengan negara kesatuan, negara serikat ini juga memiliki karakter seperti terdiri dari satu wilayah, yang mana suatu wilayah tersebut terdiri lagi dari beberapa negara bagian yang membentuk suatu negara serikat. Kemudian karakter yang selanjutnya yakni memiliki kedaulatan ganda, karena urusan-urusan kenegaraannya itu dibagi-bagi berdasarkan negara-negara bagian.
Kemudian karakter selanjutnya memiliki hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintahan daerah ini bersifat koordinatif, hanya bersifat koordinatif dan bersifat kooperatif, atau kewenangannya bersifat eksklusif, termasuk dalam susunan pemerintahan, kewenangan menetapkan perpajakan, dan juga kebutuhan kerjasama antara pemerintahan federal dan juga pemerintahan negara bagian ini sangat amat minim. Kemudian masuk kepada pertemuan ke-13, yakni membahas mengenai bentuk dan sistem pemerintahan, yang mana yang pertama ada bentuk autokrasi, yakni sebuah bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh satu orang yang memiliki satu kepentingan. Kemudian ada bentuk oligarki, yakni bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok orang yang memiliki suatu kepentingan. Kemudian ketiga ada bentuk monarki yang merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh satu orang yang biasanya kita sebut sebagai sebuah bentuk pemerintahan kerajaan. Kemudian yang keempat ada bentuk republik, yakni suatu pemerintahan yang dijalankan oleh masyarakat. Kemudian Aristoteles berpendapat mengenai bentuk negara ini ada beberapa bentuk, yakni ada bentuk sempurna dan juga ada bentuk kebalikannya. Yang pertama, apabila bentuk sempurna dari bentuk pemerintahan itu adalah sebuah monarki, maka kebalikannya adalah sebuah tirani. Kemudian dari yang kedua ada aristokrasi sebagai bentuk sempurnanya dan oligarki sebagai bentuk kebalikannya. Kemudian terakhir ada politeia sebagai bentuk sempurnanya dan demokrasi sebagai bentuk kebalikannya. Kemudian selanjutnya ada siklus teori atau teori siklus, yang di dalamnya memuat mengenai beberapa bentuk pemerintahan berdasarkan penjelasan-penjelasannya. Yang pertama ada monarki, kekuasaan satu orang dan juga memiliki satu kepentingan, yang biasa disebut dengan sistem pemerintahan kerajaan. Kemudian ada okhlorasi, yakni suatu kondisi di mana setiap orang ingin mengatur dan memerintah suatu negara dengan bebas, dengan sama-sama. Kemudian ada demokrasi, yakni pemerintahan berdasarkan yang dijalankan dengan asas kepentingan rakyat. Kemudian ada oligarki, pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok orang dengan suatu kepentingan. Dan ada aristokrasi, yakni suatu pemerintahan dijalankan oleh satu orang. Namun bedanya dengan monarki, aristokrasi ini terkesan lebih profesional karena memiliki beberapa seperti penasehat dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam ada bentuk tirani, yakni bentuk pemerintahan di mana dipimpin oleh satu orang yang bersifat sewenang-wenang. Masih di pertemuan ke-13, lanjutannya adalah membahas mengenai sistem pemerintahan, yang mana pembahasan kali ini mengacu kepada pembahasan sistem pemerintahan menurut Profesor Mahfud MD. Bahwasannya sistem pemerintahan adalah sebuah sistem hubungan dan tata kerja lembaga-lembaga negara. Yang mana sistem pemerintahan ini terbagi menjadi dua, yakni ada sistem pemerintahan presidensil dan juga ada sistem pemerintahan parlementer. Untuk sistem pemerintahan presidensil, yakni memiliki ciri sebagai berikut seperti kepala negara bertindak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kemudian yang kedua, cirinya adalah pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlementer. Kemudian para menteri diangkat dan juga bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang terakhir, cirinya adalah eksekutif dan legislatif itu memiliki kedudukan sejajar. Kemudian yang kedua ada sistem pemerintahan parlementer, yang mana cirinya adalah kepala negara itu tidak bertindak sebagai kepala pemerintahan karena pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kemudian ciri yang lainnya adalah kabinet bertanggung jawab dan juga dapat dijatuhkan oleh parlemen itu sendiri melalui mosi tidak percaya. Kemudian yang terakhir cirinya adalah kedudukan eksekutif itu lebih rendah karena harus bertanggung jawab kepada parlemen. Lanjut ke pertemuan ke-14, yakni membahas mengenai negara autokrasi dan demokrasi modern. Yang pertama ada negara autokrasi, yang mana seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya, bahwasanya autokrasi ini apabila kita telusuri secara etimologi, autokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yakni akar katanya dari kata autos atau diri, yang mana apabila dikaitkan dengan konteks kekuasaan, maka akan memunculkan suatu makna mengenai negara autokrasi, yakni sebagai sebuah negara yang pemerintahannya dijalankan oleh satu orang yang memiliki sebuah kekuasaan yang sangat mutlak serta memiliki kendali yang penuh terhadap segala unsur yang terdapat di dalam pemerintahan tersebut. Nah, ciri-ciri dari negara autokrasi ini adalah yang pertama menganut sistem partai tunggal, yang kedua
menghimpun sebesar mungkin kekuasaan di dalam tubuh pemerintahan. Kemudian yang ketiga, organisme sebagai sebuah organisme yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang mempunyai dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepentingan dari pemerintahan itu sendiri. Kemudian ciri yang keempat, memiliki sifat di mana penentuan wakil rakyat itu sangat didominasi oleh penguasa. Kemudian ciri yang terakhir adalah dominasi eksekutif itu sangat tinggi di dalam negara autokrasi. Kemudian yang kedua ada demokrasi modern, yakni demokrasi modern ini hadir sebagai antitesis atau kebalikan dari negara autokrasi, di mana dengan sifat demokratiknya semua orang memiliki hak yang sama untuk dan setara untuk dipilih dan juga memilih, serta untuk memiliki sebuah kuasa terhadap sebuah organisasi politik. Demokrasi modern juga hadir sebagai dengan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat, sehingga kepentingan rakyat tetap menjadi fokus utama dalam kehidupan bernegara dan berpolitik. Demokrasi modern ini juga memiliki ciri seperti memiliki atau menganut sistem multipartai, kemudian cirinya menjalankan penyelenggaraan kekuasaan rakyat, kemudian tingkat persatuan dan kesatuannya yang cukup tinggi dalam peran pokok menentukan dan mengusahakan kesejahteraan bersama. Kemudian ciri yang lainnya juga rakyat memiliki kendali yang cukup tinggi dalam penentuan wakil rakyat. Kemudian ciri yang terakhir yaitu memiliki dominasi konstitusi yang tinggi. Dan pertemuan yang ke-15 atau pertemuan terakhir ini membahas mengenai teori pembagian kekuasaan dan lembaga negara. Dalam pembahasan pertemuan ke-15 ini terdapat pembahasan mengenai pelaksanaan pembatasan kekuasaan yang dipelopori oleh ahli bernama Maurice Duverger, yang berpandangan bahwasannya pembatasan kekuasaan ini dapat dilakukan melalui 3 metode. Yang pertama, metode langsung, yakni yang dapat dilakukan juga melalui yang pertama pemilihan para penguasa yang ditentukan oleh rakyat, kemudian yang kedua dilaksanakan melalui pembagian kekuasaan, yang ketiga terdapat kontrol yurisdiksional. Kemudian metode yang kedua yakni dapat dilakukan dengan cara menambah atau memperkuat pihak yang diperintah, sehingga dari metode tersebut akan melahirkan sebuah sistem check and balance. Kemudian metode yang ketiga yakni dapat dilakukan melalui sebuah pengendalian atas kelaliman-kelaliman dari yang dilakukan oleh penguasa, dan pengendalian tersebut dilakukan oleh rakyat. Kemudian dalam teori pembahasan kekuasaan ini juga dibahas pula mengenai trias politika, yakni apabila dalam segi historisnya trias politika ini sebenarnya sudah muncul pada abad ke-16 di Prancis, yang dalam pelaksanaannya pada awalnya itu hanya memiliki 5 fungsi, yakni yang pertama fungsi diplomasi, defensie atau pertahanan, finansi atau keuangan, justisi atau hukum, dan yang kelima polisi. Kemudian trias politika ini dikembangkan oleh John Locke pada kisaran tahun 1632 sampai dengan 1704. Menjadi fungsinya itu yang pertama ada fungsi eksekutif, kemudian yang kedua ada fungsi legislatif, dan yang ketiga ada fungsi federatif. Yang pada akhirnya trias politika ini disempurnakan oleh Montesquieu pada kisaran tahun 1748 menjadi fungsi eksekutif, di mana eksekutif ini haknya itu dapat memiliki kekuasaan untuk membuat sebuah undang-undang. Kemudian eksekutif itu biasanya yang bertindak sebagai eksekutif adalah presiden. Kemudian eksekutif ini berjalan sebagai sebuah satuan kerja pemerintahan. Kemudian ada fungsi legislatif, yakni fungsi legislatif ini memiliki hak dan wewenang untuk melaksanakan undang-undang dan biasanya diposisikan oleh Dewan Perwakilan. Kemudian yang ketiga ada fungsi yudikatif, yakni fungsi yang memiliki hak dan wewenang untuk mengadili pelanggaran dalam konteks undang-undang. Kemudian biasanya yudikatif ini diisi oleh organisasi-organisasi kehakiman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.